Bemo merupakan kendaraan roda 3 produksi Daihatsu. Bemo merupakan julukan yang merupakan singkatan dari beca motor, sedangkan nama aslinya adalah Daihatsu Midget. Kendaraan ini didatangkan ke Indonesia pada tahun 1962 untuk menyambut Asian Games. Ya, seperti itulah orang-orang pada umumnya mendeskripsikan Bemo. Namun tentu saja pada video ini kami akan mengulas Daihatsu Bemo secara jauh lebih detail. Pertama-tama kami akan menceritakan terlebih dahulu riwayat keluarga Daihatsu Midget. Pada Agustus 1957, Daihatsu menciptakan makhluk seperti ini. Makhluk inilah yang merupakan generasi pertama Daihatsu Midget dengan kode DKA. Ya, ini bentuknya lebih mirip bajai bajuri daripada Bemo, dengan atap dari terpal dan tanpa pintu. Headlampnya hanya ada satu di tengah. Kabinnya hanya muat satu orang, yaitu supirnya saja. Sistem kemudinya masih seperti motor pakai setang, namun posisi tuas persnelengnya itu dekat anunya pengemudi, jadi agak geli. Makhluk ini menggunakan mesin satu silinder 2 tak berkapasitas 250 cc dengan pendingin udara, jadi tanpa radiator. Mesin ini mengeluarkan tenaga sebesar 8 horsepower saja. Kemudian pada 1959 Daihatsu Midget mendapat facelift. Perubahan utamanya adalah pada versi facelift ini jadi ada pintunya. Mesinnya masih sama, namun ada improvement sehingga tenaganya meningkat menjadi 10 horsepower. Versi facelift ini ada 3 varian, yaitu DSA untuk yang pickup standar, DSV untuk yang blind van, dan DSAP yaitu pickup yang memiliki kabin lebih lebar sehingga bisa muat 2 orang, 1 supir dan 1 penumpang. Ketiga varian ini diproduksi hingga tahun 1961. Pada April 1959 muncul generasi kedua Daihatsu Midget yang bentuknya macam ini. Nah, ini sudah ke bemo-bemoan. Awalnya makhluk ini hanya diproduksi untuk pasar ekspor, yaitu ke Amerika Serikat dengan nama resmi Daihatsu Trimobile MPA. Karena diekspor ke Amerika, maka setirnya juga berada di kiri. Namun kemudian pada Oktober 1959 makhluk ini mulai diproduksi versi setir kanannya juga untuk dijual di dalam negeri Jepangnya sendiri dengan nama Daihatsu Midget MP2. Midget versi MPA dan MP2 ini walaupun masih menggunakan mesin yang sama dengan Midget TKA, bentuknya benar-benar berbeda. Bodinya lebih lebar dan moncongnya monyong macam itu. Ini menurut kami ada kemiripan dengan Goliath F400 yang diproduksi di Jerman pada akhir 1930-an. Daihatsu Midget generasi kedua ini pintunya sudah full menutup sampai atas dan ada kacanya, walaupun sebetulnya itu bukan kaca, tapi semacam mika plastik yang tebal sehingga terlihat seperti kaca padahal bukan. Cara buka kacanya itu pun unik, yaitu dilipat ke bawah. Dan memang pelipatan macam ini bisa dilakukan karena bagian dalam pintunya tidak ada door trimnya. Oh ya, mengenai pintunya ini dibuka dari depan karena engselnya di belakang, atau bahasa kerennya suicide door. Kemudian atapnya, entah kenapa atap kabin ini malah dari terpal, bisa dibilang ini termasuk kategori ragtop. Mungkin untuk meneruskan tradisi dari Midget generasi pertama yang atapnya dari terpal juga. Kaca belakang kabin yang menghadap ke bak ini tidak terlalu besar dan dibelah dua. Ini agak mengingatkan kami ke VW kodok yang keluaran awal, yang kalau di dunia VW ini namanya split window. Kemudian jika dilihat dari samping, proporsinya agak aneh. Panjang kabin dan panjang baknya hampir sama, bahkan sepertinya malah kabinnya yang sedikit lebih panjang daripada baknya. Jadi terlihat buntet. Kemudian rodanya menggunakan velg berukuran 9 inci saja. Saat ini sepertinya sangat sulit mencari ban ukuran 9 inci macam itu. Di Indonesia sendiri sudah tidak ada yang memproduksi ukuran itu. Untuk interiornya, kemudi Midget generasi kedua ini sudah seperti mobil, menggunakan setir. Gas rem dan kuplingnya juga sudah menggunakan pedal-pedal seperti mobil. Kabinnya sendiri muat 2 orang, dan di antara jok supir dan penumpang itu ada gundukan besar sekali, yang di dalamnya ada mesin dan gearbox. Di dashboardnya sendiri hampir tidak ada apa-apanya, laci juga tidak ada. Hanya ada pegangan besi macam itu. Memang di tengah dashboard itu ada bagian yang bisa dibuka, namun itu bukan tempat penyimpanan. Itu hanya wadah sikring. Instrumen cluster pun hanya ada speedometer dan odometer saja. Kemudian di bagian tengah dashboard ada kunci kontak dan beberapa saklar. Midget MP2 dan Trimobile MPA ini mendapat keluhan dari konsumen karena walaupun bobot dan daya angkut mobil ini lebih besar dari Midget yang seri DK, namun mesinnya sama, sehingga Midget yang generasi kedua ini pelan sekali. Oleh karena itu pada Desember 1959 Daihatsu memberikan mesin dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 300 cc, walaupun tetap 2 tak 1 silinder. Versi improvement dengan mesin yang lebih besar ini diberi kode MP3. Untuk transmisinya digunakan gearbox 3 speed manual yang sama sekali belum pakai synchromess, sehingga agar perpindahan giginya lebih lancar,
supir harus menginjak kopling 2 kali setiap memindahkan gigi. Posisi giginya pun tidak seperti mobil penumpang zaman sekarang, ini malah mirip truk, yaitu gigi mundurnya ada di kiri depan sedangkan gigi satunya di kiri belakang. Untuk bodinya sendiri masih sama seperti versi MP2, tidak ada perubahan. Pada Mei 1960, Daihatsu meluncurkan versi facelift dengan kode MP4. Midget MP4 ini memiliki bak yang lebih panjang sehingga daya muatnya meningkat dan secara estetika juga jadi lebih proporsional. Kaca belakangnya sekarang sudah menyatu jadi macam ini, tidak dibelah dua lagi. Kemudian kaca pintunya, walaupun masih dari plastik namun sekarang membukanya jadi sistem geser atas bawah macam ini. Tapi ini bahkan masih belum pakai engkol. Jadi jika kaca itu ingin ditutup harus ditahan dengan pengait macam ini. Kalau tidak nanti kacanya jatuh lagi ke bawah. Untuk atapnya sendiri masih pakai terpal. Kemudian pada Agustus 1961 Midget MP4 mendapat sedikit improvement, yaitu jendela sekarang ada bagian segitiganya yang bisa dibuka ke arah luar. Dan di pintunya ini mendapat sedikit tambahan daging warna chrome. Heran, Midget generasi kedua ini sering sekali berubahnya. Pada Desember 1962 Daihatsu Midget mendapat facelift lagi, kodenya menjadi MP5. Pada facelift ini perubahannya cukup signifikan. Yang paling terlihat adalah atapnya sekarang jadi full dari besi, seperti mobil yang proper, tidak ada terpal-terpalnya lagi. Kemudian lubang ventilasi di fender sekarang menjadi lebih besar. Kemudian di sekeliling headlamp itu jadi ada chrome-nya. Kaca depannya juga menjadi lebih melengkung, dan jika diperhatikan dengan seksama sebetulnya bentuk monyongnya juga agak beda. Di interior juga ada beberapa perubahan. Untuk Midget MPA sampai MP4, kunci kontak, saklar headlamp, dan saklar wiper posisinya di tengah dashboard agak ke bawah, macam menggantung. Untuk Midget MP5, posisinya tidak menggantung lagi, tapi sudah menyatu dengan dashboardnya. Sejak April 1963, Midget MP5 menggunakan sistem Oilmatic. Ini hampir sama dengan sistem CCI pada mesin 2 tak milik Suzuki. Intinya pada sistem ini, supir tidak perlu lagi mengoplos oli samping dengan bensin. Karena pada sistem ini ada pompa oli khusus yang menyemprotkan oli langsung ke bagian vital mesin. Pada Midget MP5 ini, wadah oli sampingnya berada pada kolong jok supir. Kemudian pada Agustus 1969 ada sedikit improvement, yaitu penambahan lampu sen samping agar lebih aman. Midget MP5 ini diproduksi hingga Desember 1971. Setelah itu nama Midget menghilang. Baru kemudian pada 1996 Daihatsu meluncurkan Daihatsu Midget 2. Ini agak aneh, kenapa namanya Midget 2? Karena jika Midget seri DK itu generasi pertama dan Midget seri MP adalah generasi kedua, maka yang tahun 96 ini harusnya generasi ketiga. Walaupun ukurannya kecil juga, Midget 2 ini rodanya ada 4, mungkin supaya lebih aman. Midget 2 ini diproduksi hingga tahun 2001. Ada beberapa unit Midget 2 yang masuk ke Indonesia, namun hanya untuk kepentingan internal ATPM Daihatsu saja, tidak dijual untuk umum. Jadi kami tidak terlalu peduli. Kemudian mengenai masuknya Bemo ke Indonesia. Bemo pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 1962. Lebih tepatnya pada Juli 1962. Bemo-bemo ini dirakit lokal atau CKD di daerah Cawang oleh perusahaan yang bernama PT Pabrik Diesel dan Traktor. Kemudian didistribusikan oleh suatu BUMN bernama PNPR Lepin Karyayasa. Bemo ini menjadi salah satu merek mobil Jepang yang pertama kali dirakit di Indonesia, sekaligus menjadi kendaraan Daihatsu pertama yang dijual di Indonesia. Bemo keluaran awal ini masih berbasis Daihatsu Midget MP4. Dari pabriknya sudah langsung dilengkapi dengan kabin penumpang belakang berupa rangka besi yang ditutup terpal. Di dalamnya ada 2 jok memanjang hadap samping. Di iklan-iklan Bemo ini disebut muat 6 orang, 2 di depan dan 4 di belakang. Namun jika dipaksakan jok belakang itu bisa muat 3 di setiap sisinya. Jadi total bisa muat 6 orang. Jika ditambah 2 orang di kabin depan berarti muat 8 orang. Luar biasa. Dan memang sejak awal masuk ke Indonesia, Bemo ini tidak diniatkan untuk menjadi angkutan barang seperti di Jepang. Namun malah dijadikan angkutan penumpang untuk menggantikan beca. Beberapa cerita menyatakan bahwa ini ada kaitannya dengan Asian Games. Pada saat itu kendaraan umum pengangkut manusia yang digerakkan oleh tenaga manusia juga mulai dianggap tidak manusiawi. Karena jadi terlihat ada sedikit aura perbudakan. Namun pada saat itu populasi beca di Indonesia masih sangat banyak sekali.
Kebetulan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, sehingga akan banyak tamu dari luar negeri yang datang. Pemerintah Indonesia malu jika ketahuan di Indonesia masih banyak beca, sehingga mereka mencari kendaraan angkutan penumpang yang lebih proper sebagai pengganti beca. Akhirnya ditemukanlah Daihatsu Midget MP4 ini, atau di Indonesia disebut sebagai Bemo. Ya, memang Asian Games di Indonesia berlangsung pada 24 Agustus sampai 4 September 1962. Dan Bemo ini mulai diproduksi pada Juli 1962. Namun kami ragu apakah memang Bemo ini sengaja didatangkan hanya untuk Asian Games, karena sebetulnya acara Asian Games itu hanya diselenggarakan di Jakarta. Tapi Bemo-Bemo keluaran awal yang berbasis Daihatsu Midget MP4 ini terdeteksi berkeliaran juga di beberapa kota lain, seperti Bogor dan Bandung. Jadi kami curiga seandainya tidak ada Asian Games pun, pemerintah memang sudah ada berencana untuk menyingkirkan beca. Oh iya, mengenai nama Bemo, ada yang bilang bahwa Bemo merupakan singkatan dari beca motor. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa Bemo singkatan dari beca mobil. Kami termasuk yang menduga bahwa Bemo merupakan singkatan dari beca mobil karena cara mengemudinya lebih dekat ke mobil daripada motor. Namun yang jelas Bemo ini bukan sekedar julukan, tapi memang nama resminya di Indonesia adalah Daihatsu Bemo. Mulai dari iklan, brosur sampai ke surat-suratnya, kalau masih pakai surat-surat yang asli, mencantumkan nama Daihatsu Bemo, atau ada juga yang ditulis sebagai Daihatsu Trimobile Bemo. Jadi untuk pasar Indonesia nama resminya memang Daihatsu Bemo, tidak ada nama Midget sama sekali. Ketika di Jepang Daihatsu Midget mendapat facelift menjadi Midget MP5 pada akhir 1962, Daihatsu Bemo di Indonesia juga ikut mendapat facelift. Versi facelift yang berbasis Midget MP5 inilah yang kemudian menyebar luas ke berbagai kota di Indonesia. Selain Jakarta, Bogor, dan Bandung, Bemo MP5 ini juga dapat ditemui di Surabaya, Malang, Denpasar, Padang, hingga Medan. Versi facelift ini tetap diproduksi lokal hingga sekitar tahun 1964. Setelah produksi lokal dihentikan, Bemo diimpor ke Indonesia secara utuh atau CBU, langsung dari Jepang. Namun dari Jepangnya itu masih dalam bentuk pick up. Ketika sampai di Indonesia, yang mengubah menjadi angkutan penumpang adalah karoseri. Sehingga Daihatsu Bemo MP5 yang CBU ini bentuk bodi belakangnya ada beberapa macam. Untuk di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur umumnya masih mengikuti bentuk Bemo yang keluaran awal, yaitu pakai terpal. Perusahaan yang mengubah Midget pickup menjadi Bemo dengan kabin belakang terpal ini adalah NV Istana Mobil Trading Company. Kemudian ada versi yang kabin belakangnya hanya diberi atap saja sedangkan dindingnya terbuka. Versi ini biasanya ditemui di Bali dan di Sumatera. Ada pula versi yang lebih proper dengan atap dan dinding kabin belakang yang terbuat dari logam dan ada jendelanya dari kaca. Dan anehnya sebagian unit versi ini ada logo Mitsubishi-nya di kabin belakang. Heran, kenapa ada logo Mitsubishi padahal mobilnya buatan Daihatsu? Versi ini lebih jarang terlihat, namun biasanya berasal dari daerah Jawa Timur. Sayang sekali kami belum mendapat informasi karoseri mana yang membuat kabin belakang Bemo yang macam ini. Oh ya, ada juga perbedaan di dinding belakang kabin depan. Ada yang sudah tidak pakai sekat antara kabin pengemudi dan kabin penumpang belakang. Ada juga yang masih ada dindingnya. Untuk yang masih ada dinding antara kabin depan dan kabin belakang, penumpang jadi tidak bisa komunikasi langsung dengan supir, sehingga biasanya dipasang tombol bel untuk memberitahu supir jika ada penumpang yang ingin berhenti. Daihatsu Bemo yang CBU ini diimpor ke Indonesia hingga tahun 1971 bersamaan dengan akhir produksi Daihatsu Midget MP5 di Jepang. Memasuki akhir dekade 1980-an, beberapa kota di Indonesia mulai membatasi pergerakan Bemo karena Bemo-Bemo yang keluaran awal sudah mulai tua. Selain itu, sebagai angkutan umum, perawatan Bemo juga seringkali tidak maksimal, apalagi suku cadangnya mulai sulit didapatkan. Sehingga kondisi Bemo semakin lama makin tidak layak jalan. Beberapa kota kemudian melarang pengoperasian Bemo dan memaksa para pemiliknya mengganti armada dengan mikrolet atau angkot. Pada 1987, Kota Bandung dan Kota Medan mulai melarang operasi Bemo sebagai angkutan umum. Kota Denpasar mulai melarang Bemo pada 1994 dan kemudian Kota Malang melarang Bemo pada 1997. Namun Bemo justru bertahan jauh lebih lama di tempat di mana dia diperkenalkan pertama kali di Indonesia, yaitu di Jakarta. Pemerintah Jakarta sebetulnya sudah melarang pengoperasian Bemo pada 1996, namun gagal.
Walaupun sudah dilarang beroperasi dan izin trayeknya sudah tidak bisa diperpanjang, beberapa ratus unit bemo tetap beroperasi di sekitar Tanah Abang, Bendungan Hilir, Pejompongan, dan Mangga 2 dengan kondisi yang sudah sangat rombeng karena perawatan yang ala kadarnya dan kesulitan suku cadang. Namun anehnya tetap saja ada penumpang yang mau naik. Pemerintah Jakarta baru benar-benar bertindak tegas dalam melarang bemo pada 6 Juni 2017 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dinas Perhubungan Nomor 84 tahun 2017. Sejak saat itu bemo benar-benar dilarang beroperasi karena jika ketahuan masih beroperasi, bemo tersebut akan disita dan kemudian dihancurkan. Berdasarkan data terakhir pada Mei 2017, jumlah bemo yang masih ada di Jakarta adalah sekitar 203 unit dan 183 unit diantaranya masih beroperasi. Kami tidak tahu apakah dari 183 unit tersebut masih ada bemo yang keluaran awal yang berbasis Daihatsu Midget MP4. Namun jika ternyata ada, itu sangat luar biasa. Karena jika dihitung sejak 1962 berarti bemo tersebut beroperasi selama 55 tahun. Sangat jarang ada angkutan umum yang beroperasi dalam jangka waktu selama itu. Hal menarik lainnya adalah mayoritas unit bemo di Jakarta sudah tidak diperpanjang surat-suratnya sejak akhir 1990-an. Itu berarti bemo berstatus sebagai mobil bodong selama hampir 20 tahun. Sebagai pengganti Daihatsu Bemo, pada tahun 2017 pemerintah Jakarta mendatangkan Bajaj Qute, suatu kendaraan kecil beroda 4 yang diproduksi oleh Bajaj RE. Dibanding dengan bemo, Bajaj Qute ini lebih aman, lebih nyaman, dan lebih ramah lingkungan, dan jarang mogok, bahkan tidak mogok sama sekali. Beda dengan Daihatsu Bemo yang sudah rombeng, berasap tebal karena mesin 2 tak dan di akhir masa operasionalnya cukup sering mogok. Namun sebenarnya beberapa pemilik dan supir bemo merasa bemo lebih menguntungkan daripada Bajaj Qute. Walaupun Bajaj Qute bahan bakar dan biaya perawatannya lebih murah, namun mereka harus bayar cicilan karena Bajaj Qute ini mayoritas dibeli secara kredit. Harga Bajaj Qute ini sekitar 70 jutaan dengan cicilan sekitar 2,4 juta per bulan dan DP sekitar 5 juta rupiah. Selain itu, untuk membeli Bajaj Qute ini harus menyerahkan unit bemo yang lama untuk dihancurkan. Kelemahan lainnya dari Bajaj Qute ini adalah daya muatnya. Hanya muat 4 orang termasuk supirnya, atau jika dipaksakan bisa sampai 5 orang. Berbeda dengan bemo yang bisa muat 8 orang. Selain Daihatsu, ternyata beberapa pabrikan Jepang lain juga ada yang membuat kendaraan roda 3 semacam bemo. Salah satunya adalah Mazda. Secara resmi namanya adalah Mazda K360 yang bentuknya macam ini. Bagian depannya monyong juga seperti Daihatsu Midget, namun bentuk monyongnya agak berbeda. Dan di sekeliling headlampnya itu ada ornamen garis melingkar macam itu. Yang kalau headlamp itu diibaratkan sebagai mata, maka garis lingkaran itu mengingatkan kami ke orang ini. Kemudian mesinnya, tidak seperti Daihatsu Midget yang bermesin 2 tak, Mazda K360 ini menggunakan mesin 4 tak 2 silinder V-twin yang berpendingin udara. Mesin ini tidak diletakkan di dalam kabin seperti pada Midget, namun agak ke belakang, tepat di bagian tengah mobil, sehingga terdapat kompartemen khusus di antara dinding belakang kabin dan bak. Perbedaan lain di eksterior adalah Mazda K360 ini menggunakan ban yang lebih besar dengan diameter pelek 12 inci. Ini lumayan besar jika dibandingkan dengan bodinya yang kecil. Untuk kaca jendelanya sama seperti Midget keluaran akhir, yaitu menggunakan sistem geser atas bawah. Di interior sama sederhananya dengan Daihatsu Midget, walaupun desainnya berbeda. Instrumen cluster yang hanya memiliki speedometer dan odometer saja ini malah diletakkan di tengah dashboard. Kunci kontak dan saklar lampu diletakkan di kanan setir. Sedangkan pengaturan wipernya sudah pakai tua seperti mobil zaman sekarang di kiri setir. Di antara jok supir dan penumpang tidak ada jendulan besar seperti pada Midget karena pada Mazda K360 ini mesinnya ada di belakang kabin. Namun malah ada jendulan besar di bawah dashboard untuk menciptakan ruang untuk sistem suspensi dan roda depan. Ya karena Mazda K360 ini pakai ban lebih besar sehingga butuh ruangan yang lebih besar untuk rodanya itu. Di Jepang makhluk ini dijual dari Mei 1959 hingga September 1969. Namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Mazda K360 ini sebetulnya pernah masuk ke Indonesia juga. Yang masuk ke Indonesia ini ada yang pick up, ada juga yang versi angkutan penumpang. Yang versi angkutan penumpang ini kabin belakangnya ditutup terpal seperti Daihatsu Bemo yang keluaran awal. Dan memang ditujukan untuk menjadi saingan bemo, namun entah kenapa tidak laku, sehingga unitnya sangat jarang sekali terlihat, mungkin memang sudah punah. Di iklan-iklannya pada zaman dulu hanya disebut sebagai Mazda saja, tidak ada tipenya.
Dan kami belum mendapat info soal perusahaan apa yang menjualnya pada saat itu dan apakah diimpor utuh dari Jepang atau dirakit lokal. Sedangkan Mazda K360 versi pickup masuk Indonesia dengan kisah yang lebih unik lagi, yaitu sebagai ganti rugi perang. Ya, karena Jepang menjadi pihak yang kalah pada Perang Dunia Kedua, maka Jepang wajib membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan pada perang tersebut, termasuk Indonesia. Namun pemerintah Indonesia saat itu tidak mau diganti rugi berupa uang, namun diganti dengan pembangunan beberapa infrastruktur. Sehingga pada dekade 1960-an terdapat beberapa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dikerjakan oleh Jepang. Salah satunya adalah pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Musi di Palembang, yang kemudian dikenal sebagai Jembatan Ampera. Pembangunan jembatan ini dilakukan sepenuhnya oleh orang Jepang dan sebagai angkutan material-material bangunan untuk jarak dekat didatangkanlah Mazda K360 pickup ini. Ya, mungkin pikiran orang Jepang pada tahun 1960-an itu sudah cukup maju sehingga untuk angkutan material jarak dekat pun tidak mau pakai gerobak yang didorong-dorong macam ini. Konon selain Mazda K360 yang sengaja diimpor untuk angkutan material jarak dekat, pada proyek jembatan Ampera juga diimpor beberapa unit saudara Mazda K360 yang lebih besar, yaitu Mazda T2000 untuk angkutan material dalam jumlah besar dan jarak yang lebih jauh. Seperti biasa sebagai penutup video ini kami tampilkan spesifikasi teknis Daihatsu Bemo MP4, Daihatsu Bemo MP5 dan Mazda K360. Silahkan dibaca atau di screenshot juga boleh. Demikianlah pembahasan kami mengenai Daihatsu Bemo dan Mazda K360. Silahkan tulis komentar apabila Anda memiliki informasi tambahan mengenai makhluk-makhluk tersebut. Terima kasih telah menonton.